Halo semuanya, Alur 2 ada di sini dan ini alur cerita Shikakumon no Saikyo Kenja. Anime ini menceritakan kisah seorang pemuda bernama Matthias Hildesheimer. Walaupun usianya masih muda, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Dia menjadi pengguna sihir yang paling kuat karena sebelumnya merupakan reinkarnasi dari petapa legendaris. Orang-orang meremehkannya karena dia terlahir dengan simbol sihir yang tidak layak. Tapi ketika Matthias menunjukkan kekuatannya, tidak ada siapapun orang yang bisa menandinginya. Dengan membawa ingatan di kehidupan sebelumnya, Matthias berencana untuk terus meningkatkan kemampuannya, dimulai dari ikut mendaftarkan diri untuk menjadi murid di Akademi Sihir. Dalam perjalanan, Matthias bertemu cewek bernama Alma dan temannya yang bernama Ruri. Ketika Matthias menempa pedang sihirnya, mereka sama-sama dikejutkan dengan kemampuan menempanya. Pertemuan itulah yang menjadi awal mula mereka bisa berteman. Matthias dan yang lainnya ikut ujian masuk di Akademi Sihir. Ujian pertama yang harus mereka lalui adalah ujian menggunakan pedang. Berkat pedang yang ditempa oleh Matthias, Ruri berhasil lolos dan mendapatkan kemenangan. Dia bisa mengalahkan tim penguji dengan membuat pedangnya rusak. Lalu, saat giliran Matthias telah tiba, orang-orang tidak bisa memalingkan pandangannya. Matthias dapat dengan mudah mengalahkan penguji paling kuat yang merupakan Kapten Kesatria. Ujian selanjutnya adalah ujian menggunakan sihir. Tampaknya, orang-orang tidak mengetahui adanya sihir tanpa rapalan, dan simbol sihir milik Matthias disebut sebagai simbol yang lemah. Di saat Matthias diremehkan, mereka langsung kebingungan karena dia menggunakan sihir tanpa sekalipun merapal. Walaupun tidak merapal, tapi energi sihir yang dihasilkan jauh lebih kuat dari mereka. Matthias pun menyadari ada yang tidak beres dengan pengetahuan umum di zaman itu. Kemampuan pedang dan sihir milik Matthias sudah diakui oleh Akademi. Kepala Akademi memutuskan untuk menghidupkan kembali sihir tanpa rapalan. Kepala Akademi meminta bantuan kepada Matthias untuk menyebarkan kemampuannya dan membuktikan kepada semua orang bahwa sihir tanpa rapalan jauh lebih kuat. Dia harus membuat orang lain mengakuinya dengan cara menjadi pemenang di dalam pertandingan. Dia akan bertanding sendirian melawan 3 perwakilan dari Akademi lain. Dari awal, Matthias sudah menyadari bahwa salah satu lawannya bukanlah manusia. Matthias bisa merasakan energi sihirnya yang berkali-kali jauh lebih kuat dari manusia normal. Walaupun demikian, Matthias tetap melawannya. Dia juga masih bisa memimpin pertandingan dan menjadi pemenangnya. Namun, pertandingan itu sudah tidak penting lagi. Mereka mendapatkan masalah yang cukup rumit karena ternyata siswa paling kuat di Akademi 1 adalah iblis yang menyamar. Dia sedang menjalankan tugas rahasia untuk melemahkan kekuatan semua orang. Matthias berhasil mengalahkan iblis sendirian. Bagi kebanyakan orang, membunuh iblis adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Oleh karenanya, Matthias mendapatkan undangan dari raja dan menerima julukan sebagai pahlawan. Kemudian, ketika raja menawarkan hadiah wilayah dan kekuasaan, Matthias menolaknya. Demi meningkatkan kekuatannya, dia hanya ingin menggunakan dungeon yang berada di wilayah kerajaan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Raja bilang tidak masalah jika dirinya memang menginginkan hal tersebut. Berhubung masalah penghargaan sudah selesai, Raja ingin mendengarkan pendapatnya mengenai keberadaan iblis. Menurut Matthias, situasinya semakin berbahaya. Karena masalah ini telah tersebar, maka kemungkinan besar mereka tidak akan bersembunyi lagi. Mereka akan memulai peperangan untuk menghancurkan kerajaan. Untuk mencegah kemungkinan terburuk, Matthias akan mendirikan perisai sihir di kerajaan. Lalu persiapan yang dibutuhkan diserahkan kepada Matthias. Sambil mengajarkan sihir dan keterampilannya, Matthias dan teman-temannya menjelajahi wilayah dungeon. Di sana, mereka bisa menerima banyak keuntungan dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, ada beberapa iblis yang sedang menuju kerajaan. Agar iblis itu tidak menyusup ke Akademi, Matthias berencana untuk mengalahkan yang paling
paling kuat. Sedangkan untuk iblis yang sihirnya agak lemah diserahkan kepada Luri dan Alma. Walaupun lemah, iblis tetaplah iblis. Tanpa sihir penguat akan sulit untuk melukai mereka. Matthias sadar jika energi sihirnya tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, dia memanfaatkan tenaga lawan dan mengendalikannya untuk menyerang. Dengan cara itulah, Matthias bisa mengalahkan iblis yang kuat. Sedangkan untuk iblis yang satunya lagi, dikalahkan dengan serangan gabungan. Untuk yang kedua kalinya, Matthias berhadapan dengan raja. Sama seperti sebelumnya, dia hanya meminta hadiah untuk menguasai dungeon lain. Sedangkan untuk Luri dan Alma menerima imbalan uang yang setimpal. Di saat yang sama, ada satu iblis yang sedang mengawasi pembicaraan mereka. Matthias pun menyerangnya dengan sihir jarak jauh. Meskipun tepat sasaran, tapi serangannya tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk memprediksi lokasi mereka. Namun, karena Matthias belum bisa menggunakan sihir berpindah tempat, dia berniat untuk pergi ke sana dengan menaiki naga hitam. Seekor naga yang berada di pegunungan merupakan kawan lamanya Matthias sebelum bereinkarnasi. Dia termasuk sebagai naga legendaris yang tercatat dalam sejarah. Dengan menaikinya, mereka bisa sampai ke tempat persembunyian iblis dalam waktu yang sangat singkat. Matthias dan teman-temannya sudah sampai di tempat persembunyian musuh. Karena iblis penjaga bisa langsung dikalahkan, Alma mulai mempertanyakan apakah Mati benar-benar manusia. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang Matthias sudah memulihkan tenaga sihirnya. Dia berniat untuk melakukan serangan kejutan, tapi Luri dan Alma saja yang akan menjadi penyerang utamanya. Saat hendak menyerang, lawan mereka menggunakan sihir untuk menyembunyikan keberadaannya. Matthias pun menggunakan teknik khusus untuk menghancurkan tenaga sihirnya. Dengan demikian, Alma bisa melakukan serangan dengan memakai busur. Setelah terkena serangan, iblis itu malah meremehkannya. Dia terlalu fokus menghadapi Matthias dan mengabaikan serangan busur dari Alma. Mata panah yang dipakai oleh Alma memiliki efek sihir khusus. Sihirnya dapat memperlambat gerakan dan melemahkan kekuatan. Dengan memanahnya berkali-kali saja, dia dapat mengalahkan musuh tanpa perlu mengeluarkan tenaga sihir yang besar. Selanjutnya, Matthias akan melawan iblis yang lebih kuat. Dia menyuruh Luri dan Alma untuk kembali dan menunggunya bersama Iris. Untuk menemukan iblis yang masih bersembunyi, Matthias menggunakan beberapa batu sihir yang dapat mendeteksi makhluk hidup. Lalu saat iblis itu menampakkan diri, Matthias sengaja menerima serangan untuk menganalisa sihir lawannya. Dia sengaja diserang berkali-kali hingga membuatnya terlihat sudah menyerah. Dia baru akan menyerang dengan serius setelah memahami betul sihir musuhnya. Dengan demikian, maka dia bisa menghindar dengan mudah dan menangkis setiap serangannya. Lalu saat lawannya mulai lengah, dia melakukan serangan balasan yang mematikan. Karena iblis sudah dikalahkan, mereka tidak punya tujuan lain selain kembali ke akademi. Berhubung naga hitam bisa berubah menjadi manusia, Matthias menyarankannya untuk belajar di akademi sihir. Dikarenakan akademi pertama dan kedua selalu berseteru, pengumpulan bahan untuk membuat perisai tidak berjalan lancar. Meski situasi saat ini sedang kritis, mereka hanya bisa mencobanya dan mendiskusikannya dengan raja. Walaupun raja sudah memberi perintah kepada akademi pertama, kepala akademi tidak mau menyerahkan muridnya untuk membantu akademi kedua. Matthias pun menyarankan supaya kedua belah pihak melakukan tanding ulang. Tapi dengan taruhan di mana yang kalah harus menuruti keinginan yang menang. Pihak akademi pertama menerima tantangannya, tapi dia tidak mengizinkan Matthias untuk ikut bertarung. Dengan ini, maka pertandingan sihir antara akademi pertama dan kedua bisa dilaksanakan. Tampaknya, akademi pertama mempersiapkan semuanya dengan sangat matang. Mereka mengerahkan murid berbakat dalam jumlah yang besar, sedangkan akademi kedua hanya membawa 5 orang saja, dan hampir semua dari mereka memiliki simbol sihir yang dianggap lemah.
Dengan mengerahkan 5 orang saja, sudah cukup mengalahkan akademi pertama. Simbol sihir yang dianggap lemah itu justru sangat cocok digunakan dalam pertarungan. Terlebih lagi, Matthias sudah mengajarkannya menggunakan sihir tanpa rapalan. Kepala akademi pertama tidak menerima hasil seperti itu. Supaya pertandingan menjadi adil, pihak mereka meminta gadis biasa seperti Iris yang turun ke lapangan. Mereka tidak sadar kalau kemampuan Iris itu lebih mengerikan dari murid lainnya. Sebelumnya, Raja sudah memerintahkan agar semua murid meninggalkan sihir rapalan. Karena akademi pertama tidak mematuhinya, pada akhirnya kepala akademi mereka ditahan oleh prajurit kerajaan. Dengan demikian, maka siswa akademi pertama dapat membantu akademi kedua untuk menciptakan perisai kerajaan yang sangat besar. Mereka juga akan belajar sihir tanpa merapal agar bisa ikut bertarung melawan iblis. Supaya perisai dapat bekerja, mereka membutuhkan batu sihir yang berasal dari monster. Matthias dan teman-temannya menggunakan sihir pemanggilan untuk memanggil monster yang kuat. Dia berencana untuk mengalahkannya dan mengambil batu sihir yang ada di dalamnya. Namun, karena terjadi kesalahan dalam proses pemanggilannya, monster yang terpanggil levelnya jauh melebihi batas. Matthias dan teman-temannya pun terpaksa bertarung melawan monster tersebut. Meskipun badannya besar, tapi kekuatannya masih berada di bawah Iris. Meski merepotkan, tapi hanya dengan jebakan sihir saja, mereka bisa mengalahkannya. Dengan dikalahkannya monster, maka batu sihir besar bisa didapatkan. Penyebaran sihir tanpa rapalan juga sudah mulai berjalan. Setelah perisai diciptakan, pertarungan yang sebenarnya akan benar-benar dimulai. Hal ini menjadi tanda hari di mana Matthias meninggalkan akademi sudah dekat. Di saat Matthias berusaha menciptakan perisai, ada reaksi sihir yang sangat kuat di atas akademi. Rory, Alma, serta para murid dan juga guru mempersiapkan diri mereka untuk bertarung melawannya. Sejak awal kemunculannya, iblis itu terlalu meremehkan kemampuan manusia. Mereka mengira bisa menghabisi semuanya dalam sekali serang. Berkat sihir pelindung yang diajarkan oleh Matthias, para siswa bisa bertahan dari serangan iblis itu. Tapi mereka masih kesulitan untuk mengalahkannya. Mereka membutuhkan kekuatan pencipta dan serangan busur Alma untuk melumpuhkan pergerakannya. Lalu, saat serangan Alma mengenainya, mereka bisa melakukan serangan gabungan yang cukup kuat. Namun, mengalahkannya menjadi tidak ada artinya lagi, karena iblis sudah memanggil bala bantuan dan jumlahnya semakin banyak. Saat itulah, Matthias datang menolong mereka. Dia muncul secara tiba-tiba, lalu menyerang satu persatu iblis sampai tidak ada yang tersisa. Perisai bertenaga sihir berhasil didirikan. Sekarang, kerajaan sudah sepenuhnya terlindungi oleh perisai. Matthias bilang semua ini belum berakhir. Tak lama setelah itu, sekumpulan monster mulai menyerang. Saat mencapai wilayah perbatasan, jumlahnya langsung menurun drastis. Monster itu terkena jebakan yang sebelumnya telah dipasang. Dengan adanya jebakan tersebut, seharusnya mereka tidak bisa kalah. Kemudian, saat monster gelombang kedua sudah tiba, giliran kelompoknya Matthias yang melawannya. Asal ada rekan yang bisa dipercaya, peperangan ini jadi lebih efektif dan sangat menguntungkan bagi Matthias. Setelah musuh lemah berhasil dikalahkan, terjadi situasi yang tidak terduga. Semua monster yang berkeliaran seakan terhisap dan menggabungkan tubuhnya menjadi monster yang lebih besar. Monster raksasa seperti itu tidak bisa ditangani dengan mudah. Untuk saat ini, hanya Matthias saja yang mampu mengalahkannya. Matthias dan teman-temannya memutuskan untuk pergi dari akademi. Mereka akan pergi meninggalkan ibu kota dan menjadi petualang. Sebelum mereka pergi, kepala sekolah memberikan gelar sebagai murid terbaik. Karena sudah banyak berkontribusi, kepala sekolah bilang akan selalu menyambutnya dan akan memberi bantuan jika Matthias membutuhkannya. Tujuan Matthias kali ini adalah dungeon bernama Melkia. Suatu dungeon yang terbilang besar, berisikan ratusan lantai. Di atasnya telah terbangun perkotaan, sehingga mereka boleh beranggapan jika dungeon itu adalah tempat yang aman. Namun, keadaan di kota itu tidak seperti yang dibayangkan. Hal pertama yang dilakukan oleh Matthias adalah bergabung dengan serikat. Dia berniat untuk mendaftar, tak peduli meski berkali-kali diremehkan. Tapi, keadaan petualang di tempat itu sangat mengkhawatirkan. Makanya, dia segera menggunakan sihir penyembuhan untuk memulihkan semua korban.
Untuk yang pertama kalinya, mereka istirahat di satu ruangan. Bagi remaja yang mengalami masa pubertas, tentu saja situasi itu sulit untuk dikendalikan. Matias ataupun Rory tidak bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, mereka mulai memasuki dungeon, lalu membuat pihak serikat terkejut karena mereka bisa mengalahkan monster yang paling kuat. Akan tetapi, ada sedikit kesalahpahaman. Karena Matias bilang tidak ikut bertarung, mereka beranggapan kalau Matias itu hanyalah seorang penyembuh, sedangkan ketiga cewek yang bersamanya memiliki kekuatan setara monster. Informasi itu segera dilaporkan pada penguasa. Lalu beberapa saat setelahnya, penguasa itu mengirimkan beberapa orang untuk menangkap Matias. Melihat Matias yang berpura-pura menjadi sandera, membuat temannya kesulitan karena harus menahan tawanya. Walaupun bisa membela diri, tapi dia tetap bersandiwara dan menyerahkan semuanya kepada Iris. Setelah berbicara dengan utusan dari kerajaan, atas perintah raja, Matias dan yang lainnya akan segera menangkap penguasa itu. Di kediamannya sudah ada banyak orang yang menjaganya, tapi mereka semua dapat dikalahkan hanya dengan sekali serang. Sesaat setelah penguasa dilumpuhkan, tiba-tiba terjadi guncangan yang cukup besar. Di saat yang sama, monster dalam jumlah besar sedang menuju ke arahnya. Menurut Matias, hal ini terjadi karena disebabkan oleh satu iblis. Ada iblis yang mengutik sendi naga hingga menarik monster dalam jumlah besar. Untuk mengatasinya, mereka harus menghentikan gejolak pada sendi naga yang terletak di dalam dungeon. Karena Matias tidak bisa melakukannya sendirian, mereka memutuskan untuk berpencar dan menjalankan tugasnya masing-masing. Rory menggunakan sihirnya untuk memulihkan sendi naga. Yang lainnya berhadapan dengan monster dan mencegahnya masuk ke dalam dungeon. Sedangkan Matias berhadapan dengan iblis yang sedang menjaga tempat itu. Iblis yang berada di depan Matias cukup merepotkan. Dia memiliki perlindungan yang bisa meledak saat kena serangan. Walau begitu, kelemahannya bisa langsung ditemukan, sehingga iblis serta monster yang menuju Melkia bisa dikalahkan. Matias dan teman-temannya sudah mengalahkan iblis di kota Melkia. Namun, dia mendapatkan masalah baru yang lebih rumit. Tampaknya, iblis yang telah dikalahkan itu menerima perintah dari iblis lain. Karena iblis itu mengenal Matias sebelum bereinkarnasi, maka bisa dipastikan dia adalah iblis yang sudah hidup lama. Untuk menemukan iblis tersebut, mereka perlu menuju negara lain. Untuk itu, Matias berkonsultasi dengan kepala akademi untuk meminta bantuan kepada raja. Lalu, setelah menerima surat pengantar dari raja, mereka kembali melakukan perjalanan menuju negara aliansi. Berkat bantuan kepala akademi dan juga raja, perjalanan bisa dilakukan tanpa ada hambatan. Tapi sepertinya selanjutnya akan semakin sulit. Matias dan yang lainnya harus memasuki daerah terlarang, yang tidak semua orang bisa memasukinya. Hanya petualang berperingkat tinggi saja yang diperbolehkan untuk masuk. Oleh karenanya, mereka perlu ikut ujian untuk menaikkan peringkatnya. Ketika Matias memasuki serikat petualang, mereka langsung mendapatkan sambutan dari pihak serikat. Karena raja meminta serikat untuk membantunya, maka tidak sulit bagi tim Matias untuk menaikkan peringkatnya. Seorang pria yang namanya Gias akan menjadi penguji kemampuan Matias. Dia merupakan petualang peringkat S yang tidak pernah kalah dalam pertarungan. Sepertinya Gias hanya tertarik melawan Matias saja. Dia meluluskan teman-temannya bahkan sebelum ujian dimulai. Dengan demikian, maka Matias melawannya sendirian. Sebelum pertarungan dimulai, Gias mengatakan tidak bisa memakai sihir. Dia hanya memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat. Meski dia bilang begitu, tapi sejak awal Matias bisa merasakan energi sihirnya. Karena aura sihirnya sangat besar, dia sempat meragukan keberadaannya sebagai manusia. Hanya saja, sampai saat ini dia belum menyadari kekuatan sihir miliknya. Supaya Gias mengeluarkan kemampuan penuhnya, Matias sengaja menahan diri dan meningkatkan serangannya secara bertahap. Saat melewati perbatasan negara lain, Matias dan yang lainnya sempat diserang oleh sekelompok orang. Karena penjaga di tempat itu menggunakan kode rahasia, Matias curiga jika tempat itu sudah dikuasai oleh iblis. Bahkan saat berada di luar kota, Rory merasakan adanya reaksi iblis dari berbagai tempat. Atau dengan kata lain, semua orang yang berada di kota Porkia adalah iblis yang menyamar.
Pernyataannya itu sulit dipercaya karena selama ini kebanyakan iblis tidak suka hidup berkelompok. Matias mengatakan mereka adalah suku iblis. Meskipun tidak bisa memakai sihir tertentu, tapi mereka lebih suka berkumpul dan bertempur bersama-sama. Berhubung sudah tahu kalau seisi kota itu bersih iblis, maka mereka tidak perlu lagi menerobos lewat depan. Matias menggunakan jalur rahasia yang tersambung ke pelosok jalan di dalam kota. Kemudian saat tiba di dalam kota, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Mau itu petualang atau penduduk biasa, sudah kehilangan akal mereka. Sedangkan untuk penyebabnya adalah sihir pengacau pikiran yang diberikan oleh suku iblis. Matias memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Bersama dengan yang lainnya, mereka berpura-pura menjadi bodoh seperti sudah dipengaruhi sihir. Ternyata, suku iblis memanfaatkan tenaga orang-orang untuk membuat senjata penghancur massal atau bom mematikan yang bisa memusnahkan satu negara. Tentu saja, mereka tidak bisa diam begitu saja. Selain itu, orang yang terkena pengacau pikiran dalam jangka panjang akan sangat sulit untuk disembuhkan. Hampir semua iblis memusatkan kegiatan di pusat kota. Yang harus dilakukan adalah membasmi semua iblis yang menguasai tempat itu. Matias pun mulai menjalankan rencananya. Dia membuat kekacauan dengan memancarkan tenaga sihir, lalu membasmi mereka dengan serangan kejutan. Iris ditugaskan menjadi umpan, sedangkan yang lainnya bersembunyi sambil menyerang satu persatu. Dengan strategi tersebut, hampir semua iblis di kota Forokia bisa dimusnahkan. Pertarungan itu tidak dilakukan oleh timnya Matias saja. Berkat bantuan dari Gias, pembasmian menjadi jauh lebih mudah. Dengan dibasminya suku iblis, semua penduduk bisa mendapatkan kembali kesadarannya. Karena kondisi pemimpin saat ini sedang kosong, maka Gias menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin baru di tempat itu. Dengan demikian, maka mereka bisa melanjutkan petualangan dan masuk wilayah terlarang dengan bebas. Setelah itu, Matias mengajak teman-temannya memasuki reruntuhan peninggalan kuno. Reruntuhan tersebut merupakan fasilitas yang dia ciptakan sebelum bereinkarnasi. Di dalamnya terdapat peninggalan dan peralatan miliknya yang sudah berumur selama ribuan tahun. Matias sedikit menyesal karena tidak menyingkirkan beberapa benda yang memalukan. Matias pun melanjutkan pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengan menggunakan alat pendeteksi, dia mencari tahu sosok iblis yang mengendalikan semua iblis. Ternyata pemimpin mereka adalah iblis bernama Jalidias. Dia merupakan iblis paling berbahaya yang hampir menghancurkan peradaban manusia. Meski sudah ada yang menyegelnya, tapi belum ada manusia yang mampu membunuhnya. Kebangkitan Jalidias menciptakan reaksi sihir yang sangat besar, hingga bisa dirasakan oleh semua siswa di Akademi Sihir. Alma dan Ruri sudah tiba di akademi. Mereka berniat untuk mengambil senjata kuno di gudang harta kerajaan. Tak lama setelah itu, suasana mulai berubah. Langit di atas mereka menjadi warna merah. Di depan Matias muncul sebuah portal yang cukup besar. Dia berusaha untuk menyegelnya, tapi tidak ada hasilnya. Iris menyerangnya dengan menggunakan nafas naga. Sejak awal, Matias tidak berharap banyak dengan serangan tersebut, tapi tidak disangka Jalidias tidak terkena dampak apapun. Untuk saat ini, Matias belum bisa menandingi kekuatan musuhnya, tapi dia tetap berusaha dan mengulur waktu sampai mendapatkan senjata sihir. Ruri dan Alma sedang mencari senjata tersebut di gudang harta kerajaan. Kemudian setelah berhasil ditemukan, mereka segera mengantarkannya kepada Matias. Namun, Jalidias sudah mengetahui rencananya. Bahkan, dia juga tahu Matias sedang mengulur waktu untuk mendapatkan senjata yang bisa mengalahkannya. Jalidias merasa sedang diremehkan. Maka dari itu, dia menghidupkan lagi salah satu iblis untuk menghentikan Ruri dan juga Alma. Di sisi lain, Matias belum bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Selain harus melindungi kerajaan, dia juga harus tetap bertahan dari serangan mematikan Jalidias. Sebenarnya, dia bisa saja menggunakan sihir reinkarnasi untuk mengalahkannya di zaman lain. Namun, dia tidak bisa membiarkannya menghancurkan peradaban saat ini. Karena sudah dipercaya oleh teman-temannya, Matias pun memutuskan untuk terus melawan.
Berkat bantuan dari siswa lain, Luri dan Alma bisa mengatasi iblis yang menghalanginya. Mereka juga sudah menyegelnya supaya iblis itu tidak dibangkitkan lagi. Sebelumnya, serangan Matias tidak ada yang berguna. Lalu saat Matias mendapatkan pedang sihir, dia malah mati terkena serangan yang mematikan. Akan tetapi, semua itu sudah diperhitungkan. Dia sengaja mengorbankan nyawanya untuk membangkitkan tenaga sihir yang paling kuat. Dengan kekuatan sebesar itu, dia sudah tidak mempedulikan tentang kondisi fisiknya. Dia hanya perlu fokus mengendalikannya supaya serangannya tepat sasaran. Dengan demikian, iblis terkuat pun bisa dikalahkan. Karena sangat khawatir dengan keadaannya, Luri segera menghampirinya dan memeluknya sambil meneteskan air mata. Kepala akademi bilang, dalam kejadian kali ini tidak ada korban. Hanya saja ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan. Setelah menyelamatkan kerajaan, Matias dan yang lainnya menerima hadiah langsung dari raja. Lalu tak lama setelahnya, mereka melanjutkan petualangan bersama-sama.